Lo harus hati-hati sama jebakan ini untuk mendapatkan 100 juta pertama lo. Sebenarnya ketika lo ingin mendapatkan 100 juta pertama lo, ada hal yang harus lo hindari supaya lo tidak terjebak nih sama seperti gue dulu. Karena pada saat zaman gue masih berjuang, gue harus 5 tahun buat mencari pola bagaimana caranya gue mendapatkan 100 juta pertama gue. Sampai pada akhirnya gue harus gagal nih selama 5 tahun berturut-turut, bangun bisnis gagal, bangun bisnis yang lain gagal. Kenapa bisa begitu? Dan di sini gue sudah membedah sebanyak 5 part buat lo semua yang menonton video ini supaya lo jangan terjebak sama seperti gue. Banyak orang ketika gue ngeliat mereka ingin mendapatkan 100 juta pertama mereka pada saat startup di tahun pertama. Dan mereka selalu berpikir, gue 1 tahun ini mau ngapain ya? Gue 3 tahun lagi gue pengen beli apa ya? Mungkin lu pikir pengen beli mobil gitu. Ini lu harus hati-hati nih. Ketika lu mikirnya kebanyakan long term, kebanyakan mikirnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 1 tahun lagi mau ngapain. Kebanyakan orang, 99% bisnisnya itu gagal. Karena apa? Lu short termnya aja belum lu pegang nih. Short termnya belum lu plan seperti apa. Ini yang berbahaya. Karena lu bingung nantinya. Dalam waktu 3 bulan lagi gue mau ngapain ya? Sebenarnya kan ketika lu ingin berbisnis, lu harus mikir dulu di short termnya itu seperti apa gue mau ngejalaninnya. Plannya itu seperti apa. Sebenarnya lu tuh jangan berpikir untuk mendapatkan 100 juta pertamanya dulu. Tapi lu harus mikir gimana caranya gue bisa mendapatkan profitnya itu 500 ribu dulu deh. Karena apa? Ketika lu sudah berpikir untuk mendapatkan 100 juta, lu tidak breakdown ke jangka pendek. Ini yang akan jadi berbahaya kebanyakan orang dan bisnisnya itu bangkrut. Gue juga pengen gitu, pada saat gue baru memulai bisnis, di bisnis pertama gue sepatu, gue udah mikir gitu kejauhan. Nanti tahun depan gue sudah bisa beli mobil nih. Tahun depan gue udah bisa ganti lifestyle gue nih, jangan naik motor terus lah. Punya duit banyak gitu. Bisa dapat profit share itu dari partner gue 700 juta gitu. Gue udah hitung-hitung bisa dapat tuh setahun bisa dapat 700 juta. Itu kan harapan gue. Tapi lo pikir ya, apakah bisnis sepatu gue pada saat itu berhasil? Enggak anjing. Enggak ada yang berhasil. Dulu pada saat gue bermain di sosial media, gue jual sepatu itu di sosmed, kayak di Instagram, di Facebook. Gue ngeliat gitu ya, teman-teman gue kok bisa berhasil mereka jualan printer dulu. Itu hasil bisa langsung keluar dalam hitungan detik pada saat lo ngejepret gitu Polaroid. Dia sukses sekali. Hanya dengan mengupload postan itu secara organik di Instagram dan bisa mendapatkan duit itu sebulan omsetnya tuh miliaran dari jualan printer Polaroid doang. Mungkin ini bisa terjadi gitu ketika gue jalanin bisnis sepatu, gue cuma ngupload doang setiap hari, tidak pernah absen sama sekali. Itu bisa mengubah kehidupan gue 180 derajat. Ternyata ketika gue jalanin 1 tahun bisnis sepatu itu nggak berhasil sama sekali bro, karena gue tidak mengikuti perkembangan zaman. Gue pikirnya cuma ngupload dong bisa berhasil, padahal enggak. Di balik itu lu harus ada strateginya. Setelah gue telusuri kenapa temen gue bisa sukses di saat itu, karena dia paid endorse, dan saat itu gue juga tidak bisa menyanggupi untuk paid endorse. Duitnya aja kagak ada, semua duitnya juga ngepas. Modal gue pada saat itu ketika menjalankan bisnis sepatu, modalnya gak terlalu besar. Awalnya itu hanya 200 juta, kita sudah produksi itu di 180 juta, dan 20 juta itu cuma buat uang marketing doang. Dan akhirnya bisnis itu bangkrut. Dan sampai pada akhirnya investor gue chip in lagi 1,8 miliar buat bikin sepatu, kita masuk di Depp Store. Gue pikir di saat itu orang sukses itu bisa sukses ketika dia gak menyerah. Iya sih, benar, dia gak menyerah. Tapi harusnya gue harus mengubah cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda juga. Tapi gobloknya gue di saat itu gue menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nggak ada cara yang seperti itu. Sampai akhirnya bisnis sepatu gue itu bangkrut ya, masuk di Depp Store. Padahal kita sudah masuk di 5 cabang di Kerawang, Bekasi, Medan, Jogja, sama di Jakarta. Itu udah masuk ke Depp Store dan akhirnya itu bangkrut gara-gara tidak mengikuti perkembangan tren. Dan kita tetap berpaku bahwa nanti ke depannya di 1 tahun 2 tahun ini bisa mulai terjadi perubahan gitu sama bisnis kita. Bisa omsetnya meningkat, bisa karena taruh di Depp Store itu mungkin ada orang yang mention ini brand kita bagus dan akhirnya mereka beli. Ternyata nggak sama sekali. Masalah gue tuh sebenarnya satu, gue tidak mikir jangka pendek itu apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa mencapai di jangka panjangnya. Di 1 tahun itu gue harusnya ngapain nih, gue pendekin lagi, sebulan gue mau ngapain, 3 bulan gue harus mencapai apa, sampai pada akhirnya
dalam waktu 1 tahun gue harusnya bisa achieve. Gue pengen sharing sedikit. Untuk mendapatkan 100 juta pertama gue di tahun pertama itu memang susah setengah mampus. Gue harus gagal selama 5 tahun dan akhirnya gue sempat kerja serabutan juga selama berapa tahun. Kemudian gue ketemu yang namanya digital marketing, Meta Ads itu sendiri. Gue trial selama 9 bulan dan sampai akhirnya di bulan ke-9 itu gue bisa mendapatkan berapa puluh juta pertama gue. Di beberapa bulan kemudian gue bisa mendapatkan 100 juta pertama gue, itu yang kita sebut cash liquid. Dan akhirnya di tahun 2020-an gue bisa mendapatkan 1 miliar pertama gue, dan di tahun 2021 awal gue bisa membeli mobil BMW. Di mana gue juga gak pernah kebayang gitu, untuk mendapatkan 100 juta pertama itu butuh yang namanya pengorbanan tuh gila-gilaan. Investasi waktu yang luar biasa besar. Ketika temen gue ngajak nongkrong, gue juga gak mau gitu. Ketika lo punya banyak duit, satu hal yang tidak bisa lo beli ialah waktu. Jadi ketika gue di banyak distraksi yang datang, karena gue punya goals jangka panjang yang sangat besar, sampai sekarang pun gue punya plan itu jauh, gue mau ngapain aja gue harus achieve gitu. Dan gue harus membuang distraksi itu dari teman-teman gue, dari lingkungan gue dan sebagainya, sampai pada akhirnya gue bisa achieve sejauh ini ya karena gue set gitu jangka pendeknya seperti apa untuk mendapatkan hasil di jangka panjang itu seperti apa. Kalau lo pengen mendapatkan 100 juta pertama ini, coba lo tonton video ini sampai habis supaya lo jangan terjebak lagi sama seperti gue. Gue sering lihat gitu, banyak orang yang suka ngepost di sosmed omsetnya itu misalnya 1 miliar, 3 miliar, penjualan paketnya tuh banyak, ROAS-nya gede. Pertanyaannya satu, apakah cash flow lo itu sehat? Kalau cash flow lo sehat, ya terserah lo mau pamer, itu terserah lo. Tapi satu hal ya bro, gue pengen kasih tahu kalau semua yang nonton video ini, dan harapan gue lo jangan sampai kejebak nih. Misalnya nih, lo pada yang main produk fisik, lo main produknya itu banyak gitu ya. Jenisnya, variannya itu banyak. Yang tadinya mungkin lo mainnya dropship, lo minta tolong seller lo buat kirimin. Kemudian cash flow lo udah mulai gede nih. Lo berpikir, daripada nanti seller gue gak bisa kasih gue stok, mending gue stok aja produknya. Mungkin lo udah pegang gitu ya, kayak 100 juta, 50 juta lo pakai buat stok produk, lo masih punya spare 50 juta ini, lo spend buat iklan. Dan sampai pada akhirnya cash flow lo itu berantakan karena banyaknya retur, karena banyaknya barang gak kejual, ada stok mati. Padahal stok mati itu kan duit lo gak sadar gitu. Lo terperangkap dengan omset semu. Omset lo cuma kelihatan, itu cuma di dashboard doang tuh, di dashboard marketplace lo, di dashboard iklan lo, atau di dashboard pembukuan lo. Tapi duitnya mana? Pertanyaannya. Karena cash flow lu berantakan. Sampai pada akhirnya lu tidak bisa menjalankan bisnis lu lagi. Dan itu yang sering terjadi. Dan gue pun juga pernah mengalami posisi hal yang sama gitu. Cash flow-nya kebanyakan nyetok produk, kebanyakan produksi produk. Di saat itu gue bikin brand vitamin, dan kemudian cash-nya kita habis. Nggak tersisa untuk budget marketing. Padahal ketika lo mau menjalankan sebuah bisnis, apalagi kita mainnya di digital marketing, spare yang harus lo hitung ialah 30% buat produk, ada uang dingin, kemudian ada uang marketing juga. Uang marketing itu harus lebih gede daripada spare produk lo. Lo jangan sampai kebalik. Lo nyetok produknya banyak, lo nggak bisa untuk menggunakan marketing. Padahal buat mengeluarkan produk lo tuh harus mengeluarkan budget marketingnya juga. Dan budget marketing ini tuh harus seimbang gitu sama produk lo. Jangan sampai gitu lo berpikir terbalik, produk lo itu banyak, budget marketing kagak ada, gimana produk lo mau keluar anjing. Jadi lo harus mikir nih, ketika lo sudah menjalankan sebuah bisnis, itu hitung-hitungannya udah harus sangat jelas. Bukan cuma lo keluar produk, duitnya lo gak kelihatan. Banyak hal yang menjadi perhitungan gua. Kenapa gue memilih produk digital dibandingkan gue bermain produk fisik? Karena kalau gue mainnya produk fisik yang sangat berbahaya, itu cash-nya nggak kelihatan. Karena cash-nya itu ialah cash semua aja. Uangnya ada, tiba-tiba numpang lewat, nanti saldonya berkurang. Uangnya nggak bisa gue pakai buat kebutuhan pribadi. Uangnya nggak bisa gue pakai buat kesenangan pribadi. Padahal kan ketika kita berbisnis, fokus kita apa sih? Fokus kita kan cari duit. Fokus kita menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Tapi kesalahan mayoritas orang nih ketika menjalankan bisnis, apalagi digital marketer gitu ya, ngejalanin bisnisnya iya sih jalan, ada nih profit yang kelihatan di pembukuan, tapi duitnya mana? Apa yang bisa lo beli sekarang dalam berapa tahun lo menjalankan bisnis? Kalau lo tidak bisa membeli apapun buat kebutuhan lo, atau lo kasih duit ke orang tua lo, atau lo kasih ke bini lo, dan lo ngerasa duit lo itu ngepas, arti cash flow lo tuh salah, perhitungan bisnis lo itu salah.
Misalnya lu juga punya utang sama ekspedisi yang seharusnya itu menjadi kewajiban lo nunggak-nunggak. Sampai pada akhirnya ada kan beberapa digital marketer atau beberapa entrepreneur, lu itu dikasih surat gitu buat ditagih. Kalau kita manusia gitu, kita pasti masing-masing punya agama. Mau kepercayaan apapun lu udah harus membayar kewajiban orang lain dulu. Biar cash flow lu tuh nggak mandek. Karena kan kita tahu juga, kita sudah belajar rezeki itu kan dari yang di atas. Kalau lu tidak menjalankan kewajiban lu, siapa yang mau kasih lu duit lagi? Tiba-tiba duitnya juga numpang lewat anjing. Ketika gue bermain produk digital, gue mau beli apa aja tuh bisa gitu. Selama dalam waktu 3 bulan pertama gue main produk digital, mau beli apa aja bisa. Mau beli iPhone, titip temen di Singapura langsung beli. Dari mana duitnya? Itu dari produk digital gitu. Karena cash flow gue sehat, makanya gue bisa beli tanpa mikir. Tiba-tiba besok barang udah nyampe gitu. Gue pengen cerita sedikit nih yang satu lagi. Saat itu weekend gitu. Pada saat weekend itu kita ke pameran mobil. Gue sama temen gue pergi berdua ke pameran mobil. Gue di saat itu sore gue bilang ke temen gue, bro kayaknya gue mau beli jam aja deh. Temen gue bilang, mau beli jam apa? Kayaknya gue pengen beli jam Epi gitu. Nah di saat itu sore gue pulang malam-malam, gue cari itu jam Epi. Lu mau tahu gak gue belinya kapan? Gue belinya besok siang. Dari mana lagi duitnya? Dari produk digital. Karena apa? Selama cash flow kita sehat, mau beli buat kebutuhan pribadi, mau beli buat orang tua, mau beli buat pacar, itu gampang banget. Karena mainnya apa? Produk digital. Yang paling penting kan apa? Bisnis modelnya yang harus lo temuin. Gimana caranya bisa menghasilkan penjualan yang sebanyak-banyaknya dengan iklan yang gue jalankan. Itu aja sebenarnya. Ini yang harus lo hati-hati nih. Jangan sampai lo kejebak gitu sama orang yang selalu kasih lihat dia bisa hasil 1 miliar pertama dia nih. Dia bisa hasil 500 juta pertama mereka. Ini lo, kalau lo ikutin bisnis ini lo bisa ngasilin. Kalau dia udah bisa kasih lihat begitu, apa yang bisa dia beli dari hasil itu gitu loh. Itu kan yang harus kita tanyain. Lo bisa beli apa dari omset yang lo kasih lihat? Buat apa lo percaya? Jangan sampai lo lagi jalanin bisnis yang satunya, lo lagi fokus nih, udah jalan kurang lebih 6 bulan, 1 tahun, tapi memang omset lo belum 100 juta, lo ngerasa ada orang yang bisa hasilin segitu, tiba-tiba lo pindah gitu. Lo move ke bisnis itu karena lo lihat lebih menggiurkan. Sebenarnya yang tadi di bisnis ini lo bisa hasilin duit jauh lebih banyak. Hanya perlu fokus mungkin 6 bulan lagi atau tahun depan lo bisa mendapatkan lebih dari 100 juta, tapi lo memulai dari nol lagi di bisnis yang sebenarnya lo nggak paham, sampai pada akhirnya lo meninggalkan bisnis yang lama tapi keduanya fail gitu. Itu yang gue pengen sampaikan ke lo harus hati-hati. Karena kita udah lihat gitu, banyak orang Indonesia itu mentalnya tuh FOMO, takut ketinggalan. Di sini gue juga nggak bakal mau gitu bikin lo tuh gara-gara FOMO, gue ngomongin digital produk, lo pindah. Lo harus yakin dulu nih sama diri lo. Lo harus yakin dulu apakah memang lu bisa menjalankan itu, lu siap menghabiskan waktu lu buat bikin produk digital, lu siap untuk belajar iklan lagi. Kalau lu nggak siap, mending nggak usah gitu untuk jalanin produk digital. Karena di sini gue sangat realistis sekali ya, lu mau jalan produk fisik juga terserah lu. Tapi kalau misalnya lu ngerasa memang sudah muak jalanin 3 tahun, mau coba yang lain juga it's okay, nggak ada masalah. Karena di saat itu gue juga sempat bikin brand sepatu, bikin teh detox juga, impor yoyo juga. Gue udah move tuh berkali-kali gitu. Past gue tuh udah berkali-kali gue move ke berbagai bisnis. Dari dropship gue pindah juga ke brand. Habis dari brand gue baru pindah ke produk digital. Karena apa? Di saat itu gue lihat kayaknya sudah mentok gitu, udah gak bisa diselamatkan. Makanya ketika gue sudah melakukan riset di luar sana, ternyata digital marketing ini bisa mengubah kehidupan gue. Lo harus tahu dan lo harus sadar sama bisnis lo dulu nih, lo masih bisa sanggup gak buat ngejalanin ini? Kalau misalnya lo masih sanggup jalanin dulu. Mau lo bikin bisnis clothing kayak lo lagi bikin rumah makan, atau lo lagi jualan franchise gitu, fokus dulu aja. Sampai pada akhirnya nanti kalau lu udah mentok, kayaknya udah nggak bisa berkembang nih, nggak bisa nih mendapatkan target 100 juta pertama gua. Ya udah, lu coba gitu, pindah. Tapi pertanyaannya lu harus siap dulu. Jangan sampai apa yang lagi lu mau jalanin, lu ngikut-ngikutan orang, itu yang nggak boleh gitu. Gue ketika masuk ke digital produk, gue juga nggak ikut-ikutan orang gitu. Temen gue juga masih jalan produk fisik. Di sini gue juga riset gitu dari orang luar. Gue baca artikel, gue nanya ChatGPT, apakah produk digitalnya berprospek. Ketika gue ngeliat di pertengahan 2023, wah ini kayaknya legit sekali gitu. Sampai pada akhirnya gue butuh waktu beberapa bulan
untuk memfilter semua informasi yang gue terima dari produk digital. Dan gue baru mulai 2023 akhir gitu, di bulan gue baru mulai produk digital itu sendiri. Dan gue juga butuh trial error itu kurang lebih 3 bulan buat dapetin 100 juta pertama dari produk digital. Karena apa? Gue harus menemukan formula gue sendiri. Di saat itu juga gak ada yang ajarin. Nah makanya kalau lu nanya seberapa jago gue main produk digital, diadu aja kalau lu punya mentor gitu, mau seberapa jago. Gue nemuin produk juga gampang. Lu boleh nanya sama member digital conversion gue seberapa unik gitu produk yang gue hasilkan, gue kasih ke mereka, lo cobain aja, jalanin. Dan akhirnya mereka juga bisa dapetin ratusan juta pertama mereka kok. Dari mana? Dari produk digital itu sendiri. Bisnis itu tuh susah sekali, gak gampang. Lo harus mempertahankan mental juga. Lo harus berada di balik ketidakpastian itu sendiri. Lo siap gak ya tiap bulan lo tadinya digaji sama bos, tiba-tiba lo exit dan lo tidak dapat gaji bulanan lagi. Dan pertanyaannya, kalau siap silakan, tapi kalau misalnya nggak siap sebaiknya jangan dulu. Lo harus berpikir jauh lebih realistis. Dan lo harus ngaca juga nih sama diri lo sendiri. Bisa gak lo jalanin menjadi seorang pembisnis? Kalau nggak bisa, kerja aja sama orang gitu. Gue juga sempat kerja sama orang nih 3 bulan nih. Gue udah gak kuat lagi. Karena di saat itu gue harus datang jam 7:30, pulangnya jam 1:30 malam. Lo udah bisa bayangin, udah pulang, udah tewas gue. Udah gak kuat lagi. Sampai gue 1 minggu pertama gue kerja, gue tuh sebenarnya udah mau resign. Tapi akhirnya gue harus ngejaga komitmen gue lewatin probation dulu lah. Kalau udah lewatin probation, udah gue keluar gitu. Karena gue tipe orang yang ibaratnya gue harus menyelesaikan semua misi gue. Mau mental gue hancur pun, gue harus selesain dulu. Baru akhirnya gue keluar dari pekerjaan gue karena udah muak sekali. Di saat itu gue berjanji, gue gak mau yang namanya kerja sama orang. Gue sesusah apapun, gue harus berbisnis. Karena suatu hari bisnis ini yang akan mengubah hidup gue, bukan gue dari bekerja. Kemudian yang harus lo hindari dari distraksi sosial ini salah satunya lo harus menghindari teman-teman lo yang tidak mensupport lo. Karena teman-teman bangsat seperti ini, lo harus bisa mengurangi intensitas buat ketemu sama mereka. Karena tadinya mungkin lo punya level energi yang sangat semangat sekali, tapi ketika lo ketemu sama mereka, lo drain. Dia itu happy nih ngelihat lo drain. Dia juga sebenarnya teman lo ini gak pengen ketinggalan gitu sama lo. Lu baru mikir, bener juga ya kata temen gue ya, kayaknya lebih enak kerja daripada berbisnis. Dan itu gue juga pernah ngalamin, makanya gue bisa kasih tahu ke lu, hidup gue udah sering ketemu temen yang seperti itu yang gak pernah support gue. Dan ketika gue sudah mencapai di titik ini, suara dia gak keluar lagi itu dari mulutnya, karena dia udah mulai percaya. Karena Ivan yang dia keluarkan ke gue, yang dia tularkan ke gue, udah gak efek lagi karena udah terlalu jauh levelnya. Apalagi misalnya lo masih umur 20-an nih, sebaiknya lo mencoba gagal itu sebanyak mungkin. Apapun harus lo coba. Sampai nanti akhirnya 10 tahun lagi mungkin lo di umur 30-an, lo itu nggak penasaran lagi. Karena yang namanya bisnis itu nggak pasti. Jadi lo harus hati-hati. Jangan lihat ajakan orang, lihat di sosmed ada bisnis yang berpeluang bagus. Lo juga harus belajar dulu nih untuk memfilter apakah bisnis ini bisa lo jalanin, dan lo harus ngaca sama kemampuan diri lo. Kalau memang tipe lo pembelajar, tipe lo itu ambisius, tipe lo itu bisa menangkap informasi di era modern seperti ini, silakan go ahead. Tapi kalau misalnya lo tidak merasa kayaknya ini susah banget, kayaknya ini bukan gue banget, daripada nanti lo ngejalan bisnis itu lo gak enjoy, mending gak usah sama sekali. Sayang duitnya bos. Di part ini sebenarnya lo harus hati-hati sama jebakan yang ini. Memang sangat menggiurkan dan gue pernah ngalamin, makanya gue pengen share ke kalian supaya lo gak kejebak lagi nih sama kayak gue masalah di saat itu. Di tahun 2021 gue dapet tawaran 3 brand dan gue mulai untuk menjalankan brand itu. Gue udah chip in juga. Gue harus kehilangan duit itu miliaran rupiah, lo bayangin. Gue udah panen dari dropship itu banyak. Dan gue harus nge-kill 2 brand gue karena gak bisa ngehasilin duit sama sekali. Dan gue harus nombok terus. Cash gue berkurang terus di saat itu karena gue serakah di saat itu. Jadi ketika lo udah ngeliat nih, lo udah tahu kemampuan lo udah hebat sekali dalam menjalankan bisnis. Lo jangan sampai terjebak dengan tawaran bisnis dari orang lain karena mereka lihat lo jauh lebih hebat. Karena mereka ngelihat lo punya capability. Lo jangan sampai serakah di saat itu. Ketika lo sedang menjalankan mission lo harus tuh fokus, jadi peluru. Jangan sampai ketika bisnis lo udah menghasilkan sangat banyak, tiba-tiba ada tawaran masuk, lo ambil. Tiba-tiba ada tawaran masuk kedua, lo ambil. Tiba-tiba ada tawaran masuk ketiga, lo ambil. Sampai tawaran kelima, lo ambil. Lo punya waktu cuma 24 jam.
Emang bisa lo fokus kayak begitu? Gue nggak yakin gitu lo bisa. Mau lo punya tim yang banyak, lo punya masalah yang banyak juga. Ketika lo udah jalan bisnis, udah jalan gitu, bagus, sampai akhirnya menemukan titik mentok, ini dengan bisnis dengan omset yang stabil, lo baru boleh membuat bisnis baru. Jangan sampai ketika bisnis ini belum mentok nih, harusnya bisa lo jadi lebih tajam, lo terdistraksi dengan tawaran yang seperti itu. Mungkin omset lo udah gede, misalnya lo ngerasa profit bersih lo 50 juta, lo udah ngerasa lebih pede, lo karena lo udah pegang duit banyak. Tiba-tiba tawaran teman lo nih, nawarin mau franchise gak bro? Franchise bubble tea mau gak? Ini lagi rame lo, ini gue udah bisa hasilin 100 juta sebulan. Lo tergiur gitu. Dengan modalnya mungkin sedikit, cuma 20 juta, bikin di pinggiran, itu profit bisa 100 juta. Dan lu pengen masuk ke situ. Sebaiknya, jangan. Lu jangan masuk ke jebakan itu. Sudah dipastikan, bisnis lu itu jauh lebih enak gitu loh. Lu hanya perlu nge-push sedikit buat mendapatkan omset lu berkali-kali lipat. Buat mendapatkan profit lu berkali-kali lipat. Fokus melipat gandakan duit yang sudah ada. Fokus melipat gandakan tenaga lu buat mendapatkan duit yang jauh lebih banyak. Jadi makanya lu jangan sampai kejebak nih. Masalah gua di saat itu, duit tuh sudah pasti terkuras. Karena guenya itu juga goblok di saat itu. Guenya ngerasa gue bisa kok ngejalanin bisnis banyak. Nanti kalau misalnya tawaran ini gue tolak, tiba-tiba brand itu berhasil, guenya nggak dapet kuenya. Dan akhirnya gue harus belajar dengan kehilangan duit miliaran gua, dan itu menurut gua ialah les paling mahal, biaya kursus paling mahal yang harus gue dapetin. Makanya gue bisa sharing ke kalian tuh masalah yang seperti ini. Ketika lu membangun bisnis, yang paling penting ialah cash flow-nya seberapa sehat. Jangan sampai nantinya ketika lu sudah gagal, lu tuh udah drop gitu di bawah, lu baru mikir ternyata bisnis gue itu jauh lebih menggiurkan, tapi lu tidak bisa yang namanya membalikan waktu, karena waktu itu jauh lebih berharga. Mungkin yang sedang lo jalankan itu momentum lo. Ketika lo merasa itu momentum lo harus fokus kayak kereta gitu, nggak bisa yang namanya diganggu-gugat. Terus lo harus bisa untuk membuang semua distraksi itu supaya hidup lo tuh jauh lebih baik, bisnis lo tuh jauh lebih bagus gitu. Di fase gue seperti ini, gue hampir setiap hari gitu atau setiap minggu tuh dapet tawaran bisnis. Di mana-mana gue juga ditawarin, lo mau bisnis ini gak? Lo mau bisnis ini gak? Modalnya murah, cuma berapa miliar, lo mau gak? Nanti dapat income-nya segini, 6 bulan balik modal. Gue bilang gak mau gitu. Karena gue lihat digital produk ini momentumnya tuh sedang bagus. Gue tidak ingin membuang momentum-momentum gue seperti beberapa tahun karena kesalahan gue dan karena kegoblokan gue sendiri. Ketika lu sudah menyadari ini, lu udah nonton sampai part ini, jangan sampai gitu duit yang sudah lu kumpulkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun tiba-tiba lenyap. Karena nggak ada gunanya juga ketika uang udah lo kumpulkan dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba nguap aja gitu gara-gara kesalahan dan kebodohan lo sendiri. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak dari lo yang ngerasa nih mau mulai bisnis sih sebenarnya, tapi gue masih kerja. Tapi kalau misalnya gue mau mulai bisnis, nanti tiap bulan gak dapet lagi duitnya. Gimana ya? Apakah bisnis yang gue jalan ini bisa jalan ya? Apakah gue bisa sukses kayak orang yang gue lihat di sosmed ya? Apakah gue bisa sukses seperti teman-teman gue ya? Mungkin itu yang terjadi di pikiran lo sekarang. Makanya selama beberapa tahun lo mikirin mau jalan bisnis atau kerja aja, sampai akhirnya lo stuck kan sekarang. Lo gak mulai-mulai. Karena apa? Karena lo punya mindset yang tadinya lo sekarang mungkin dapat fixed income, lo takut rugi gitu. Lo takut buat mulai karena takut kehilangan apa yang sudah lo dapatkan sekarang. Ini dalam lu menjalankan bisnis, ini seperti lu main roulette gitu, atau lu berjudi. Lu bisa kehilangan atau lu bisa dapetin jackpot. Ini mindset yang harus lu benarkan. Kalau memang lu bekerja gitu, lu dapat fixed income, apakah bisa naik? Kalau masih bisa naik, jenjang karir lu bisa punya potensi naik, go ahead gitu. Tapi sekarang mungkin lu sudah mendapatkan fixed income, lu ngerasa kekurangan gitu buat lu kasih ke orang tua lu, buat kehidupan lu sehari-hari. Semua itu jadi rasanya tuh terbatas. Artinya ini cuma ada di pilihan lo aja. Kalau lo punya goals yang sangat besar nih, misalnya dalam waktu 5 tahun lagi gue pengen kumpulin duit buat beli mobil atau 2 tahun lagi gue pengen liburan sama keluarga gue pengen ajak orang tua gue, atau lo punya mimpi buat umrohin orang tua lo dengan uang yang lo dapatkan sendiri.
Ketika lo punya pertanyaan yang ada di pikiran lo sekarang nih, apakah sekarang dengan pendapatan fixed income lo bisa memenuhi semua mimpi-mimpi lo? Kalau masih nggak bisa, artinya ada sesuatu yang harus lo relakan. Itu aja. Kalau lo mau memulai bisnis, itu kita seperti betting, kita judi gitu. Apakah gue bisa jadi atau enggak? Tapi di saat gue masih umur 20-an, gue ini juga betting gitu sama hidup gue. Gue bisa jadi orang atau gue jadi pecundang gitu. Ternyata ketika gue mencoba selama bertahun-tahun, sampai 5 tahun berbisnis itu gagal mulu, ya gue mencoba betting lagi nih. Ternyata gue bisa berhasil sama di titik ini. Gue bisa ngerubah derajat keluarga gue dari bukan siapa-siapa jadi bisa dipandang gitu, karena keberhasilan anaknya. Dan itu harapan kita semua kan, jadi seorang anak bisa memberikan berkat buat orang tua kita juga. Kalau gue di saat itu gue gak berhasil, mungkin hidup gue gak bisa sharing ke kalian seperti ini. Bahkan mungkin di keluarga gue bisa dimaki-maki, bakal keluar ngomongan yang selalu terulang di pikiran mereka ke gue gitu. Mungkin teman-teman gue akan bilang gitu ya, lebih enak kerja lah daripada berbisnis lah, karena kerja itu bisa dapat fixed income. Lebih enak kerja lah daripada berbisnis lah, karena semua itu lebih stabil daripada lo berbisnis, lo itu susah. Nah tapi di pikiran gue itu berusaha untuk menolak. Kalau gue bekerja sama orang terus nih, yang jadi masalah di pikiran gue apa? Gue gak bisa mengangkat derajat keluarga gue. Gue tidak bisa nih memutus kemiskinan gue nih. Rantai kemiskinan ini harus diputus nih. Kalau bukan gue yang berperan, nanti siapa? Nah itu yang menjadi trigger gue. Gue sudah muak juga kayak gitu, tinggal di perkampungan, capek gitu loh. Karena apa? Gue merasa gue bisa gitu untuk meningkatkan potensi hidup gue. Gue bisa juga meningkatkan diri gue untuk mendapatkan apa yang gue capai selama ini. Makanya ini alasan gue gak perlu gue yang namanya overthinking. Nanti misalnya generasi gue masih bisa nerusin gue kayak generasi gue nanti kayak gimana. Gue gak peduli gitu. Yang gue peduli itu hidup di hari ini. Apa yang bisa gue kasih ke hidup ini gitu. Kasih ke keluarga gue, kasih ke diri gue. Itu yang gue pikir. Gue gak mau yang namanya overthinking. Overthinking itu ialah pikiran yang menjebak lo dari sesuatu tuh yang belum terjadi. Makanya di sini gue pengen kasih tahu ke lo semua, kalau lo masih muda, lo masih umur 20-an, fight segila mungkin, pasti nanti celahnya juga ada. Yang penting lo fokus, hilangin semua distraksi yang ada, hilangkan semua kata-kata orang, lupain gitu. Lo harus fokus di bidang itu, gue jamin hidup lo berubah 180 derajat. Nanti sampai akhirnya 2 tahun lagi, hidup lo udah bisa berkembang. Lo komen di YouTube ini bahwa hidup lo tuh bisa berkembang. Dan harapan gue ini satu, kalau semua, lo harus hati-hati sama jebakan yang tadi gue sebutin. Karena gak ada gunanya juga lo apalagi mikir gitu ya, kebanyakan mikir, gak mulai-mulai buat dapetin 100 juta pertama. Lo harus hindari jebakan yang tadi gue sebutin. Karena gak ada gunanya juga ketika lo bertahan dengan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Karena semua itu lo hanya membutuhkan upgrade diri lo, upgrade skill lo, dan upgrade pikiran lo, supaya 100 juta pertama itu bisa lo dapatkan dalam jangka waktu yang jauh lebih cepat. See you guys.